Ya, tragedi Kanjuruhan menyisakan duka bagi bangsa bahkan dunia internasional. Dengan lebih dari 130 korban meninggal dunia, 35 diantaranya adalah anak-anak dan 22 perempuan. Hal ini memantik perhatian sejumlah lembaga perlindungan anak dan perempuan. Tragedi Kanjuruhan Malang menyisakan kenangan kelam bagi sejarah sepak bola Indonesia. 131 orang kehilangan nyawa. Data Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan di antara korban meninggal, 35 adalah anak-anak dan 22 perempuan. Belum lagi, lebih dari 300 korban menjalani perawatan di rumah sakit. Untuk melakukan pendampingan psikososial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memerintahkan Dinas P3A di Malang Raya siaga. Menanggapi proses hukum yang sedang berlangsung, Deputi Bidang Pelindungan Khusus Anak Kemen PPA, Nahar menyarankan agar polisi melibatkan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam proses penegakan hukum. Ini bukan kejadian biasa ya. Artinya bahwa angka 35 anak itu kemudian meninggal dunia, tentu harus dicari kenapa dia meninggal dunia. Nah, ada dugaan bahwa terjadi situasi yang menyebabkan anak-anak ini ikut menjadi korban gitu. Kami juga menyarankan karena ini ada anak-anak yang menjadi korban, maka dapat juga menggunakan pasal 76C dengan ancaman hukuman sebagaimana dicantumkan dalam pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak Undang-Undang 35 tahun 2014. Jadi secara hukum ini bisa menggunakan beberapa pasal. Selanjutnya, Kemen PPPA berkomitmen mewujudkan mimpi anak-anak tentang sepak bola Indonesia dengan berupaya melepaskan mereka dari trauma. Hal penting lainnya diantaranya menyediakan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung cita-cita anak di dunia sepak bola. Di sisi lain, Komnas Perempuan menyebut sepak bola telah menjadi tontonan dan hiburan bagi keluarga, sehingga sepatutnya negara menjamin keselamatan serta keamanan penikmatnya. Pihaknya menyatakan tidak menginginkan adanya narasi yang membangun pembatasan bagi perempuan agar tidak menonton sepak bola. Tentu Komnas Perempuan merekomendasikan mengedepankan pendekatan persuasif, tidak serta-merta misalnya belum dilakukan upaya maksimal untuk memastikan untuk meredakan kericuhan, kemudian ditembakkan gas air mata. Penggunaan gas air mata ini itu kan tidak diperbolehkan oleh FIFA. Itu pertama, dan kedua juga penggunaan gas air mata ini menimbulkan kepanikan. Dan kepanikan inilah yang menyebabkan terjadinya penumpukan atau orang berdesak-desakan, ditambah pintu dan akses keluarnya ada yang tertutup atau ada yang terhalang. Adapun untuk melindungi masa depan anak, Save the Children Indonesia meminta pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan yang mengatur upaya perlindungan bagi anak dalam kerumunan. Tapi tolong juga perhitungan tentang mungkin kehadiran anak-anak akan seperti apa. Sekali lagi, kalau misalnya risikonya terlalu besar, nggak usah lagi. Kenapa? Memang kita mengerti tentang soal minat, soal perkembangan anak, tetapi ada yang lebih tinggi lagi dari value tentang anak, yaitu soal keselamatan. Ya, itu yang paling tinggi. Jadi kalau keselamatannya kita analisis ada ancaman, yang tidak boleh dilakukan. Meskipun itu kelihatannya melanggar hak anak yang lain. Tapi keselamatan adalah di paling tinggi. Perangkat kerasnya di stadion, mengapa tidak misalnya dipikirkan untuk ada ruang, gitu ya, ada tribun yang khusus misalnya untuk anak-anak kayak gitu. Kalau memang potensialnya besar dan tentu saja harus didampingi oleh orang dewasa. Mungkin juga untuk Berkaca pada tragedi Kanjuruhan, pemerintah diharapkan bisa menciptakan kebijakan sebagai perangkat lunak untuk menjamin keselamatan anak, perempuan, dan kelompok rentan, tanpa memangkas akses mereka terhadap sepak bola. Eka Rima, Didin Iswandani, Surabaya, Jawa Timur.